Enci dalam ibadah online Konversus Anak Bukit Mulia. Apa kabarnya yang ada di rumah anak-anakku? Pastinya luar biasa. Semua sehat kan? Sukacita ya Sehat. Enci ya? Iya. Sukacita. Dan kita akan masuk dalam ibadah, namun sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai dan memberkati kami. Kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir nanti. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya. Dan sebelum kita masuk dalam pujian, kita lihat dulu ya Enci ya. Betul Ya, lihat dulu. Silakan Enci Mary. Ayo anak-anak yang ada di rumah semuanya berdiri. Iya, berdiri semua. Semangat ya. Masih ingat yel-yelnya ya? Boleh bilang. Pastinya masih ingat. Konversus Anak Bukit Mulia. Sehat, kuat, yes, yes, yes. Haleluya. Sekali lagi ya, Cici. Semua semangat. Ya, Semangat. Konversus Anak Bukit Muria. Sehat, kuat, yes, yes, yes. Haleluya. Satu kali lagi, masih ada yang malas-malas. Ayo, semangat. Ayo, lebih semangat lagi. Konversus Anak Bukit Muria. Sehat, kuat, yes, yes, yes. Haleluya. Luar biasa. Kita akan angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagu kedua, Enci kita angkat satu pujian. Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Hati serta-merta, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, dan saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan cerita firman Tuhan pada saat ini akan dibawakan oleh Encianti. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
lagi kita dalam ibadah Konversus Anak Bukit Muria. Dan saat ini Enci akan membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Enci mengajak semua anak-anak untuk kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Engkau memberikan waktu yang baik bagi kami Tuhan untuk beribadah. Dan saat ini kami akan membaca, mendengarkan cerita firman-Mu. Persiapkan kami semua ya Tuhan. Biarlah kami benar-benar siap dengan baik untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan dengarkan dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Enci pilih dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Namun pada saat ini Enci hanya akan membacakan 3 ayat saja ya, tetapi anak-anak di rumah nantinya harus membacakan keseluruhan daripada ayat ini ya. Mari kita baca bersama-sama pada ayatnya yang ke-25, 26 sampai dengan 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya bersiap, kita akan mendengarkan renungan firman pada pagi hari ini ya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan,
Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, bahkan kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan pada film yang barusan diputar ya. Tadi ceritanya bercerita tentang Lazarus dibangkitkan ya, atau Yesus membangkitkan Lazarus. Wow, luar biasa ceritanya ya. Jadi Yesus kita itu memang sangat luar biasa. Yesus kita itu sangat dahsyat ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, marilah kita menjadi anak-anak yang terus mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup melakukan segala yang luar biasa ya, melakukan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Nah, dalam cerita firman Tuhan tadi ini yaitu Lazarus dibangkitkan, itu adalah mujizat yang Tuhan lakukan ya, salah satu mujizat yang besar yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Nah, oleh karena itu sekali lagi Enci berharap kepada semua kita anak-anak sekalian yang ada di rumah untuk terus tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap memohon segala sesuatu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan, akan melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang tetap setia kepadanya. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, selanjutnya ada ayat hafalan ya. Ada ayat hafalan nanti kepada anak-anak untuk dapat menghafal. Enci pilih dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 ya. Yohanes 11 ayat yang ke-25, sekali lagi kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih. 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Siap. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Selamat pagi Enci, sekarang saya akan menghafalkan ayat Alkitab Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, anak-anak di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya, Enci. Masih ingat apa tadi ceritanya? Judul ya, cerita Enci ya. Iya, judulnya. Apa tadi judulnya? Tentang apa ya? Lazarus dibangkitkan. Siapa yang bisa membangkitkan Enci? Ayo siapa? Siapa? Enci bisa? Tidak bisa. Tentu tidak bisa. Yang bisa melakukan mujizat yang besar yaitu hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus. Terus tadi Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat yang besar di dalam cerita firman Tuhan. Nah tadi itu ada 3 orang bersaudara Enci. Ada Maria, ada Marta, dan ada Lazarus. Ya, ketiga orang ini Enci adalah sahabat Tuhan Yesus. Ya, luar biasa ya. Enci mau enggak jadi sahabat Tuhan Yesus? Sangat mau. Kalau mau jadi sahabat Tuhan Yesus berarti kita harus tetap setia, tetap taat kepada Tuhan Yesus, terlebih kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Kita percaya Enci ya. Kita harus percaya Enci ya, Tuhan Yesus pasti melakukan mujizat yang besar di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Amin. Apalagi yang berharap ya Enci. Ya, sangat harus terus berharap. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, kita angkat satu pujian. Ku tak pandang dari gereja mana. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatiku, Kaulah
syukur. Semua siapkan persembahannya yang baik ya Enci ya. Yang terbaik. Uangnya Lipat yang bagus, bagus. Jangan kucak-kucak ya, tidak bagus ya. Kita memberikan persembahan untuk yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, bersama senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, bersama senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan dan enci-enci yang sama dikasih Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur. Anak-anak semuanya suka berdoa yang baik ya. Dan doa syukur ini akan dibawakan oleh Enci Eri. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa yang mempunyai kehidupan kami, masih terus mempertemukan kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar Bapa. Biarlah melalui firman-Mu dapat kami tanamkan di hati kami masing-masing dan dapat kami simpan, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk Cianti yang sudah membawakan firman-Mu. Berkatilah dalam tugas pelayanannya bersama keluarganya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang mungkin di minggu ini ada yang berulang tahun. Engkau berkati di usia yang baru mereka, berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang mungkin ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat, ada yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau berkati setiap obat makanan yang mereka makan dan minum. Kami percaya melalui obat makanan yang mereka makan dan minum, mereka memperoleh kekuatan, kesembuhan dari Engkau saja. Kami juga terus berdoa untuk Inci Yuyun yang belum bergabung bersama kami, Engkau terus memberkati, memulihkannya Bapa melalui setiap obat makanan dia makan dan minum, sehingga Inci Yuyun juga boleh bersama-sama kembali melayani Engkau bersama kami. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami dimanapun mereka berada. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Mari Engkau hadir bersama-sama kami untuk berdoa. Dalam doa Bapa kami kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau dalam cobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan dan enci-enci yang sama dikasih Tuhan, saatnya kita hendak mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasanya Enci ya, kita harus terus mengingatkan kepada anak-anak kita, bahkan kita semua ya, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa Enci? Untuk tetap di rumah saja. Iya. Kalaupun penting kita harus keluar rumah, kita jangan lupa menggunakan masker wajib ya. Dan kalau kita lagi di tempat keramaian atau di tempat kerumunan orang, kita jangan lupa selalu jaga jarak. Terus kemudian
kemudian kita jangan selalu lupa harus rajin cuci tangan pakai sabun dan di air yang mengalir. Kemudian lagi kita jangan lupa untuk makan atau mengkonsumsi makanan yang bergizi, supaya imun tubuh kita tetap terjaga, tetap sehat ya. Dan juga Enci kita harus selalu rajin apa? Olahraga. Jangan malas. Jangan Jangan hanya tidur main game ya. Harus olahraga. Dan yang paling penting dan terpenting adalah kita harus selalu rajin berdoa. Ya. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Enci undang semuanya anak-anak yang di rumah, semuanya berdiri. Ayo berdiri, kita angkat satu pujian tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku dengan lompat dunia menakutkan hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di matanya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang bakal. Kami Kompelsus Anak Bukit Moria Luwu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.